Halo semuanya, bersama aku Muhammad Rizky Saputra, salah satu siswa kelas 12 IPA 3, dan saat ini aku tengah bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Oh iya, kali ini, di podcast aku kali ini, aku akan membahas salah satu sejarah bangsa kita nih. Kira-kira apa ya? Kalian penasaran? Oke, kalau gitu kalian harus dengerin podcast aku kali ini sampai akhir. Oke semuanya, seperti yang tadi aku bilang, kali ini aku akan bahas mengenai salah satu sejarah bangsa kita, yaitu mengenai masa Orde Baru. Wah, kayaknya sudah gak asing lagi ya. Tapi sejauh mana sih kita mengetahui mengenai hal ini? Oleh karena itu, aku akan bahas mulai dari terbentuk sampai akhirnya masa ini harus berakhir. Masa Orde Baru. Tahu nggak sih, kalau masa Orde Baru ini sangat berkaitan dengan gerakan G30 SPKI. Kok bisa gitu ya? Iya, karena gerakan ini membuat nama Presiden Soekarno menjadi melemah, dalam tanda kutip. Karena seperti yang diketahui, bahwasanya Presiden Soekarno sangat pro terhadap konsep Nasakom, yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, selain itu, adanya tiga tuntutan rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura yang sulit dipenuhi oleh Presiden Soekarno membuat beliau harus menunjuk orang lain, yakni Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau Superseman. Dan ternyata Jenderal Soeharto mampu memenuhi Tritura ini. Hal inilah yang membuat Jenderal Soeharto semakin dikenal oleh masyarakat luas. Hingga akhirnya pada 1967 MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 23 garis miring MPRS garis miring 1967 untuk mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, tetapi tahu nggak sih, hal ini membuat adanya dualisme kepemimpinan di pemerintah pusat yang membuat Soekarno semakin tidak terlihat dalam tanda kutip namanya di kalangan publik. Hingga akhirnya pada 27 Maret 1968 melalui TAP MPRS nomor 44 garis miring MPRS garis miring 1968 Soeharto resmi diangkat menjadi presiden kedua bangsa kita. Dan tahu nggak sih kalau hal ini juga menjadi awal dimulainya masa Orde Baru. Wah, udah tahu ya bagaimana masa Orde Baru dimulai. Tapi ngomong-ngomong nih, tahu nggak sih kalau masa Orde Baru ini katanya enak banget karena kita pernah mengalami swasembada pangan. Wah, betul nggak sih? Kalau mau tahu, dengerin terus ya, karena kita bakal lanjut bahas mengenai kehidupan di masa Orde Baru, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Bidang politik. Ternyata pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang politik, mulai dari dui fungsi ABRI, P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, kebijakan politik luar negeri hingga pemilu yang diadakan saat itu. Nah, tapi yang paling menonjol adalah kebijakan dui fungsi ABRI, yaitu kebijakan di mana anggota militer memiliki dua fungsi sosial sekaligus, yakni di bidang militer tentunya dan di bidang politik. Wah, mantap banget ya. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, tahu nggak sih kalau di masa Orde Baru ini pemimpin kita bekerja sangat keras. Lah, kok gitu ya? Iya, ini karena pemerintah melakukan rehabilitasi ekonomi dari dampak perekonomian bangsa kita ketika masih di masa Orde Lama. Rehabilitasi ekonomi ini juga didasari oleh TAP MPRS nomor 23 garis miring 1966. Pada masa itu, pemerintah bekerja keras untuk melunasi utang-utang luar negeri dengan melakukan perundingan dengan berbagai negara seperti Inggris dan Perancis. Selain itu juga pemerintah melakukan program Repelita dan Pelita yang salah satu keberhasilannya membuat negara kita mencapai swasembada pangan. Wah, ternyata betul ya. Ternyata Orde Baru kita pernah mengalami swasembada pangan. Nah, selain itu juga pemerintah berhasil menekan hiperinflasi yang terjadi pada saat itu,
yang semula mencapai 650% ke angka 8,8% pada tahun 1971. Wah, keren dan salut banget ya sama kinerja para pemimpin kita saat itu. Nah, terakhir bagaimana ya kalau kita lihat kehidupan bangsa kita di masa Orde Baru dari segi sosial dan budayanya. Pada masa Orde Baru, kehidupan sosial dan budaya juga menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Mulai dari pendidikan, di mana pemerintah mewajibkan wajib belajar untuk jenjang sekolah dasar, mengadakan transmigrasi masyarakat yang ada di Pulau Jawa ke beberapa pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Selain itu juga pemerintah fokus ke bidang kesehatan dengan melakukan program keluarga berencana untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk. Dan keren loh, ternyata program KB ini berhasil untuk menekan jumlah penduduk kita saat itu. Sampai-sampai Organisasi Kesehatan Dunia, yakni UNICEF, memuji keberhasilan kita ini. Wah, keren dan salut banget ya. Nah, namun kondisi kemajuan ini tidak terjadi di dunia pers. Pemerintah sangat membatasi pers dan media massa. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik pemerintah. Nah, hal inilah yang banyak dikecam oleh masyarakat kita saat itu. Nah, ternyata keren ya masa Orde Baru. Lalu kira-kira apa sih penyebab masa Orde Baru ini berakhir? Masa Orde Baru berakhir, salah satu faktornya diawali karena adanya inflasi. Hal ini terus berlanjut dan semakin memburuk karena kondisi politik saat itu juga tengah tidak stabil, serta ditambah kepercayaan masyarakat yang telah berkurang. Wah, kira-kira kenapa ya? Nah, hal ini terjadi akibat banyaknya praktik KKN. Ya, betul sekali. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu hal ini terus berlanjut sampai ke tahun 1998, tepatnya di bulan Januari, di mana rupiah sangat terpuruk di angka 17.000 per dolar Amerika. Hal ini membuat rakyat menyuarakan aspirasi mereka, meminta pemerintah untuk melakukan tindakan untuk menurunkan harga barang yang meroket tinggi akibat adanya inflasi. Namun ini tidak kunjung didengar oleh pemerintah. Malahan pemerintah sempat menaikkan harga BBM. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, oleh karena itu, rakyat merasa tidak didengar. Masyarakat, terutama mahasiswa, di berbagai daerah akhirnya datang ke gedung DPR MPR, menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah mengadakan reformasi, yang salah satu isinya mengharuskan maksudnya Soeharto, harus turun dari jabatannya. Nah, saat itu, keadaan semakin menegang, karena gedung DPR telah dikuasai oleh para mahasiswa. Oleh karena itu, Harmoko selaku ketua DPR saat itu maksudnya meminta Soeharto untuk mengundurkan diri. Hingga akhirnya pada 20 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wapres saat itu. Nah, inilah ditandainya dengan berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi yang kita rasakan seperti saat ini. Nah, itu dia pembahasan mengenai masa Orde Baru. Semoga penjelasan aku tadi bermanfaat. Dan lalu apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari masa Orde Baru ini? Nah, kalau aku pribadi, pelajaran yang bisa aku ambil adalah kita sebagai generasi muda harus jujur dan amanah dengan kewajiban yang telah kita dapatkan. Kita bisa lihat Orde Baru yang sudah maju dari segi ekonomi dan pembangunan bisa berakhir akibat ulah orang-orang yang tidak jujur dengan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi nanti kalau kita sudah memimpin negeri ini, kita harus amanah dan jujur ya, agar bangsa kita terus maju, jaya, dan terus berkembang. Oke, sekian podcast aku kali ini. Aku mau Rizky Saputra, mohon maaf dan ucapin banyak terima kasih karena udah mau dengerin podcast aku. Sekian, sampai jumpa di podcast aku selanjutnya.